kami mau berbincang-bincang ya, Suster. Boleh. Nah, untuk sampai ke 50 tahun ya, itu apa sih yang membuat Suster setia mengikuti Yesus melalui tarekat FMM? Iya, untuk jadi setia sebenarnya yang pertama yang setia itu bukan saya. Yang setia bukan saya. Yang setia itu pertama adalah Tuhan sendiri yang telah membimbing saya, menuntun saya, berjalan bersama dengan saya sampai dengan hari ini. Iya, saya punya lagu yang menjadi lagu favorit sejak saya di novisiat. Apa itu? Iya, dalam kaitan dengan kesetiaan Tuhan. Wah, ada lagu yang berkesan. Boleh dong nyanyi, Suster. Lagunya seperti apa? Lagu ini adalah lagu bahasanya dari luar negara Indonesia. Jadi saya waktu novisiat saya hafal. Meskipun sekarang saya hanya ingat referinya saja. Oh, baik sudah. Saya mulai nyanyi lagu ini. Ya. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from evil, and you lead me in way everlasting. Wah, Ya, berkesan ya, Suster, liriknya ya. ya. Jadi ini hanya refrain, tetapi itu membantu saya untuk selalu menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan saya berjalan sendirian sampai dalam perjalanan hidup sebagai FMM selama 50 tahun. Lagu ini memang betul-betul sangat mendukung saya, menggugah saya untuk selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu hadir. Ya, itu saja. Luar biasa. Wah, tadi sudah mendengarkan referen yang dinyanyikan oleh Suster Rufina, sangat menyentuh ya, Suster ya, bahwa ternyata lagu ini sangat berkesan untuk Suster Rufina. Dari novis sampai sekarang ya, Suster, 50 tahun telah menjadi ya inspirasi. Nah, boleh juga Suster berbagi moto hidup Suster itu yang pasti juga itu menjadi dasar, juga menjadi kekuatan Suster untuk menjalani hidup panggilan yang ya berliku-liku. Boleh berbagi ya, Suster, motonya? Ya, terima kasih. Setelah saya menjalani perjalanan hidup sebagai FMM dengan segala liku-likunya dalam pelayanan maupun tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya selama 50 tahun, akhirnya saya merenungkan bahwa tujuan hidup saya ini untuk apa ya? Apakah untuk sebuah kesuksesan atau untuk ambisi pribadi? Tidak. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa tujuan hidup saya itu adalah bersyukur kepada Tuhan. Maka moto yang saya pilih adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Praise the Lord, oh my soul. Itu saja yang saya lihat dan saya rasakan, bahwa apapun yang saya lakukan di dalam perjalanan hidup sampai hari ini sebenarnya hanya untuk memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan tidak hanya saya berdoa atau saya mengikuti perayaan Ekaristi atau lain-lain, juga bisa dalam bentuk pelayanan. Pelayanan apa saja yang boleh telah saya jalani yang dipercayakan oleh pimpinan sampai dengan saat ini. Itulah
isi atau makna dari Praise the Lord, oh my soul. Wah, luar biasa ya suster ya, ternyata bahwa moto itu juga akhirnya direfleksikan ya di momen yang berbahagia ini. Nah, sekarang ya suster, kalau sudah panjang 50 tahun ini ya, mungkin ada tokoh yang menginspirasi suster ya, mungkin dari kitab suci, Santo Santa, atau juga suster FMM sendiri, atau juga di dalam pelayanan suster, siapa yang tokoh-tokoh yang menginspirasi suster? Sebelum saya masuk, saya diberi satu buku cerita tentang Fransiskus oleh kakak saya yang Bruder SVD. Ya, kakak saya sudah baru saja meninggal. Dan buku itu saya baca tentang riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Dan yang paling menarik hati saya adalah radikalitasnya dalam melepaskan segala sesuatu, khususnya momen di depan uskup di Assisi. Itu saya, wah luar biasa ini orang, berani-beraninya dia lepas semua itu di depan orang banyak. Bukan hanya lepas pakaian, tapi orang tua, bapaknya. Dia katakan bahwa sekarang bapak saya bukan si ini, bukan Bernardone lagi, tetapi bapak saya yang ada di surga. Itu sangat menyentuh saya dan sangat menarik saya. Bahwa Fransiskus dengan melepaskan segala-galanya, dia hanya ingin memiliki Tuhan menjadi kekayaan satu-satunya dalam hidup.